PUPR mulai bangun jembatan jalur utama logistik IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mulai membangun jembatan duplikasi bentang pendek di Pulau Balang di Kalimantan Timur. Jembatan duplikasi ini selain menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasar Utara juga sebagai jalur utama angkutan logistik juga salah satu akses menuju Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Ketua Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, jembatan duplikasi ini penting untuk melengkapi jembatan Pulau Balang bentang pendek sekaligus menghubungkan jembatan Pulau Balang yang sudah selesai pembangunannya. Nanti setelah jembatan ini dioperasikan, tentu sangat bermanfaat untuk membantu mengurangi volume lalu lintas yang tinggi, juga sebagai jalur logistik. Jembatan ini bagian dari jaringan konektivitas menuju IKN, kata Danis dikutip dari siaran pers Kementerian PUPR, Selasa, 27 Juni 2023. Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang berada sekitar 500 meter dari jembatan bentang panjang Pulau Balang yang telah selesai pada 2021 lalu. Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang dibangun berdampingan dengan jembatan lama sepanjang 470 meter telah rampung pada 2015. Adapun jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang dibangun sepanjang 511 meter dengan tipe rangka baja yang terdiri dari 4 pilar di zona laut dan 4 pilar di zona darat. Konstruksi jembatan mulai dibangun Januari 2023 sesuai kontrak senilai Rp471 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Adikarya Duta Jakon, KSO. Saat ini progres fisik pekerjaan sudah mencapai 11,6% dengan serapan keuangan 25,5%. Danis menuturkan, pembangunan jembatan duplikasi yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasar Utara ini sekaligus akan meningkatkan konektivitas jalan lintas selatan Kalimantan yang menjadi jalur utama angkutan logistik di Pulau Kalimantan. Diketahui saat ini, kendaraan dari Balikpapan menuju Penajam dan akan melanjutkan perjalanan ke kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan kota lainnya harus memutar dengan jarak sekitar 80 km dengan waktu tempuh 4 jam. Pengawasan sistem manajemen keselamatan konstruksi di IKN dipastikan berlapis, seperti apa? Kementerian PUPR terus mendorong komitmen penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan ketentuan mengenai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, SMKK, dilaksanakan dalam semua penyelenggaraan infrastruktur IKN. Mulai dari tahap perencanaan konstruksi, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan atau dikenal dengan survei, investigation, design, land acquisition, action program, construction, operation, maintenance, sidlacom. Ketua Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan, dalam pembangunan infrastruktur IKN, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono telah memberikan arahan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan penerapan keselamatan konstruksi yang memenuhi aspek kesehatan dan keselamatan kerja pada tenaga kerja konstruksi dan semua pihak yang terlibat di lapangan. Selanjutnya aspek keselamatan keteknikan tanpa kegagalan, aspek pembangunan ramah lingkungan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, dan aspek komunikasi yang baik pada masyarakat sekitar serta pengendalian dampak sosial. Prinsipnya penerapan SMKK ini berkaitan dengan kualitas. Bagaimana pembangunan infrastruktur ini sesuai rencana, tepat waktu dan tepat mutu, ujar Danis dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin, 26 Juni 2023. Menurut dia, pengawasan pekerjaan konstruksi di IKN dilakukan secara berlapis-lapis, karena cakupannya yang besar. Jadi setiap paket pekerjaan diawasi paling tidak 4 level.
Misalnya, paket jalan sumbu kebangsaan ada pengawasan dari kontraktor, pengawasan manajemen konstruksi, pengawas pengguna proyek dari PUPR, dan khusus untuk pembangunan IKN ada manajemen konstruksi induk, terangnya. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal, Ditjen, Bina Konstruksi secara berkala melakukan monitoring SMKK mengacu pada prinsip keselamatan keteknikan konstruksi seperti pengecekan material yang akan digunakan dan pengujian kelaikan fungsi. Kemudian, prinsip keselamatan dan kesehatan pekerja seperti pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penggunaan alat pelindung diri, APD. Tidak hanya untuk pekerja, tetapi juga keselamatan publik, masyarakat yang ada di sekitar. Misalnya bagaimana manajemen transportasinya juga sudah diatur, termasuk keempat keselamatan lingkungan, misalnya kita menyiapkan nursery untuk bibit-bibit tanaman penghijauan yang ditanam di sepanjang jalan tol akses IKN yang sedang dibangun, bebernya. Danis juga menyampaikan, pemahaman penerapan SMKK juga diimplementasikan pada program pelatihan tenaga kerja konstruksi, TKK, di IKN. Berdasarkan data Ditjen Bina Konstruksi, sebanyak 2.962 tenaga kerja konstruksi di IKN Nusantara sudah melakukan pelatihan berdasarkan jabatan kerja. Rinciannya sebanyak 2.146 TKK pada 2022, dan 816 TKK hingga 26 Mei 2023. Terkait SMKK di IKN, petugas di setiap paket disebut ahli K3 konstruksi utama atau ahli K3 konstruksi madya. Mereka betul-betul mengawasi agar proses pembangunan tadi tidak hanya mengutamakan keselamatan kerja, tetapi juga kualitas konstruksi dan keberlanjutan, tutup Danis. Pemerintah kucurkan Rp112 triliun buat bangun jalan tol hingga IKN. Pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp112,39 triliun hingga Mei 2023 untuk pembangunan proyek strategis nasional. Sebagian besar untuk pembangunan tol. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran itu disalurkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara, LMAN, terutama untuk pembelian lahan. Untuk infrastruktur ini mayoritas adalah untuk jalan dan berbagai proyek strategis nasional yang disalurkan melalui LMAN, terangnya dalam konferensi APBN kita, Senin, 26 Juni 2023. LMAN telah membelanjakan Rp112,39 triliun terutama untuk pembelian lahan-lahan bagi pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional, sambungnya. Dari materi yang disajikan, Sri Mulyani merinci, untuk tol sebesar Rp95,49 triliun, bendungan Rp12,19 triliun, pelabuhan Rp800 miliar, dan lain-lain. Berikut daftar lengkapnya. 1. Jalan tol Rp95,49 triliun. 2. Bendungan Rp12,19 triliun. 3. Pelabuhan Rp800 miliar. 4. Irigasi Rp610 miliar. 5. Air baku Rp64 miliar. 6. Jalur kereta api Rp3,088 triliun. 7. Ibu kota negara Rp60,26 triliun. 8. Kawasan strategis pariwisata nasional Rp85,24 miliar. Selain itu Otorita Ibu Kota Negara, OIKN, mulai melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal di IKN Nusantara agar masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton saat IKN semakin ramai. Para peserta berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, seperti Penajam Pasar Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Samarinda, dan Balikpapan. Dari 270 undangan yang disebar, kami menerima lebih dari 350 konfirmasi kehadiran dari peserta undangan. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan ini, kata Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Masyarakat merespon sangat positif dengan berpartisipasi dalam kegiatan, sosialisasi dan pendampingan IKM, Industri Kecil Menengah, UKM, Usaha Kecil Menengah, di Titik Nol Nusantara, PPO, Kalimantan Timur, Minggu pagi kemarin.